Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan lanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu ke pertemuan membahas tentang library dan modul. Mungkin di sini ada yang belum kenal saya. Saya adalah Ibnu Fatur Rahman dari Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan pertama itu pengertian library dan modul. Jadi library itu apa sih? Library itu adalah sekumpulan fungsi atau kode yang dapat digunakan berulang-ulang atau digunakan ulang. Lalu selanjutnya ada modul. Modul itu adalah Python, sorry, modul itu biasa ada di Python atau C++ yang berisi definisi dan implementasi fungsi, kelas, dan variabel. Lalu tujuan. Tujuannya itu mengurangi ulasan kode dan meningkatkan efisiensi. Lalu jenis-jenis library ini ada library bawaan dan ada library eksternal. Lalu di sini kita akan menuju atau langsung ke codingan mengimpor library di C++. Di sini udah saya buat ya, udah diketik. Kita langsung jalanin aja. Udah muncul, langsung ke sini. Oke ya, sebelum ke hasilnya ini, kita akan bahas dulu pertama. Seperti biasa, kita pakai library bawaan yaitu RioStream. Lalu kita pakai library bawaan dari C++ yaitu CMAT atau CMAT, bebas penyebutan. Lalu di sini ada namanya fungsi sqrt ini 25 itu untuk menghitung akar dari 25 dan menghasilkan hasilnya adalah 5. Jadi sqrt ini adalah akar pangkat atau untuk menghitung akar. Lalu makanya langsung ke detect kan, langsung ke detect dari sini nih, in main, lalu buka tutup kurung, terus kurung kerawang, buat double x sama dengan sqrt 25, tutup kurung, ketik koma, lalu call seperti biasa untuk memanggil akar kuadrat dari 25. Langsung di end atau di return, maka hasilnya adalah akar kuadrat dari 25 adalah 5. Lalu lanjut ke NP atau import NumPy. Oke, di sini kita akan bahas dulu library eksternal di Python. Jadi library eksternal di Python itu caranya kayak gini ya. Pertama kita menggunakan import NumPy as NP. Lalu untuk lalu kita langsung ketik array sama dengan NP. NP itu adalah NumPy dot array. Arraynya adalah 1, 2, 3, 4. Print array NumPy. Jadi sebelum kita langsung ke hasilnya, kita bahas dulu sedikit. NumPy itu, kalau ada yang belum tahu, NumPy itu adalah library eksternal milik Python untuk operasi numerik. Lalu yang kedua itu NumPy digunakan untuk memproses array multidimensi dan fungsi matematika yang kompleks. Lalu NP array. NP array kan disebut nih 1, 2, 3, 4. Ini untuk membuat array dengan elemennya itu ini. Maka kalau kita jalanin di Python itu hasilnya adalah array NumPy 1, 2, 3, 4. Langsung masuk ke sini. Lalu kita lanjut ke selanjutnya adalah tadi kasus operasi matematika. Yang pertama kita membaca data
dari atau membaca data dari file di C++. Masih sama kayak yang di sini, pakai CMAT dan UC namespace std. Lalu ini hanya kita ganti menggunakan bukan double X, melainkan radian. Radian. Lalu kita rubah ini ya, sama dengan M underscore PI per 4. Sorry. Lalu kita ubah ininya bukan jadi akar kuadrat 25, melainkan menjadi sin 45 derajat. Sin, sorry. Cek. Nanti ini ya menjadi radian. Segi N itu kita jalankan. Yep. Sorry. Taruh. Hmm. Control set. Lalu ke akan muncul hasilnya adalah sin 45 derajatnya adalah 0,707107. Kalau kita ganti menjadi apa namanya? Coba kita ganti nih ya. Kita ketik. Maka hasilnya ada beda. Jadi 0,587785. Kalau kita ganti misalkan 1000, 2000. Ctrl Z. Dia bakal bisa ngedetek terus menerus. Bahkan 10.000 aja dia masih bisa ngedetek atau menghitung sin 45 derajat. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke membaca data dari file di Python. Kita buat file baru atau di sini aja. Jangan. Kita klik import radian dengan map.py per 4. Ini kita print sampai tadi sini 45 derajat. Koma, kita masukin mat, batasin radian. Kontrol set lalu dijalankan. Hasilnya adalah banyak ya. Ini adalah hasilnya 0,707 dan seterusnya. Di sini kita bahas apa sih Math. Math itu adalah library bawaan dari Python. Sama kan kayak di sini pakai Math. Lalu Math ini adalah konstanta bawaan di Math untuk nilai V dalam kurung P. V R R. Kalau dalam yang kalau kita belajar di matematika peminatan di SMA untuk menghitung rumus lingkaran makanya V lambang kayak R apa namanya kayak gitulah. Lalu mat sin atau ini mat P per 4
itu untuk menghitung nilai sinus untuk 45 derajat. Jadi kan rumus lingkaran itu V per 4 atau per atau radian. Nah, rumus lingkaran itu kan V bagi 4 atau bisa juga 3, berapa itu lupa di MTK. Kayak gitulah. Lalu kita lanjut lagi untuk menghemat waktu yaitu ke penjelasan tentang keuntungan library dan modul. Jadi keuntungannya itu ada 4. Yang pertama itu menghemat, mengurangi, menyediakan, dan mendukung pengembang yang modular. Jadi menghemat itu juga untuk menghemat waktu pengembangan, lalu mengurangi juga itu mengurangi kompleksitas program, lalu menyediakan fungsi yang sudah diuji, lalu mendukung pengembangan yang modular. Lalu di sini patut di sebelumnya nih ada 3 atau 4 codingan atau 5 ya, tadi kita jelasin. Itu semuanya adalah membahas tentang apa namanya, library dan modul. Jadi praktik terbaik menggunakan library itu adalah gunakan library yang sudah terdokumentasi dengan baik. Jadi praktik terbaik itu adalah menggunakan library yang sudah terdokumentasi. Lalu hindari penggunaan library yang tidak diperlukan. Lalu perbarui library secara berkala untuk fitur dan keamanan. Lalu masalah debugging di library itu ada 3, yaitu pertama kita melakukan pemeriksaan versi library yang digunakan, lalu pastikan library sudah terinstall dengan benar. Lalu gunakan dokumentasi dan komunitas untuk solusi. Jadi kita harus sering-sering kayak menanyakan di komunitas untuk solusi, mendebugging masalah atau mendetek codingan yang salah di dalam library. Mungkin hanya segini saja untuk pembahasan apa namanya, pembahasan library dan modul. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.